bisa bisa. Gue jadi ikutan tadi. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and will never lie before me. Let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I'll worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Thank you, grade 7-2, for the special song. And now we will listen to
to the second special song brought by Grade A2 while collecting our offering. Kita berdoa buat persembahan ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Pada pagi ini kami dapat berkumpul di Ka'bah Tuhan yang mulia ini dalam keadaan yang baik. Kami juga sudah memberikan akan sebagian dari berkat yang Tuhan titipkan
kepada kami dalam persembahan pada pagi ini. Terimalah ya Tuhan pemberian kami ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, grade A2, for the special song. And now it's time for our principal, Ma'am Tina, to introduce our speaker. Oke, selamat pagi untuk kita semuanya. Satu minggu ini kita akan mengikuti KKR ya, sampai hari Sabtu penutupannya akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Namanya adalah, kita baca sama-sama, pendeta siapa? Oke, baik, cukup dipanggil dengan pendeta Ruli ya. Oke, baik. Pendeta ini memiliki anak 2 orang. Yang pertama berumur 2 tahun, namanya Melvin Adi Pramana, seorang putra ya. Dan anak yang kedua juga putra nih, namanya Kenan Mahardika, umur 1 tahun ya. Pendeta ini tamat dari sarjana filsafat di 2019 di Universitas Kelabat di Manado, kemudian melayani di Papua, di Jawa Barat, di Sukabumi, ya. Dan saat ini 2 tahun yang lalu ya, pendeta melayani juga di SMA kita dengan KKR tahun lalu ya, 2020. Awal tahun ini ya di SMA, dan pada saat ini akan melayani kita selama 5 hari ini di tempat ini. Saya berharap anak-anak bisa mendengarkan dengan baik. Sehingga setiap firman Tuhan yang akan disampaikan dapat menjadi berkat bagi kita untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi selamat datang pendeta di PAC. Inilah kami murid-murid PAC. Semoga kehadiran pendeta dapat menjadi berkat yang sangat istimewa bagi anak-anak kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you, Ma'am Tina, for the introduction of our speaker. And now, before we listen to the word of God brought by Pastor Maruli Pongilatan, let us stand up and sing our theme song, Man of Galilee. Consists of living only to earn money.
Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan boleh dapat pertemukan kami. Kami mau memuji nama Tuhan, kami mau belajar bersama di dalam roh dan kebenaran. Sucikan hati dan pikiran kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman silakan duduk. Oke. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Waduh. Pagi. Oke, 3 kali dong. Semangat pagi. Pagi. Saya mau coba, ada satu yel-yel yang saya mau ajarkan buat teman-teman semua. Jadi sepanjang satu KKR ini, saya akan awali dengan ada sukacita, kalian akan menjawab sukacita ada. Gitu ya. Ada sukacita? Amin. Jadi biarlah kita tetap bersukacita selalu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan SMP Advent Ciracas, Mem Tina selaku kepala sekolah yang boleh dapat memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara pada pagi hari ini beserta dengan Mem Winda juga yang sudah menghubungi dan guru-guru juga yang sudah mengizinkan saya untuk berbicara pada pagi hari ini. Siapa di sini yang tamatan dari SD Advent Ciracas? Oh, hampir semua ya. Oke. Bentar ya. Ini oke. Bentar ya. Oke. Jadi pada awal tahun ini, puji Tuhan saya dipercayakan untuk menjadi pembicara di KKR SMA Advent Ciracas. Jadi awal tahun ya, tanggal 26 Februari sampai dengan 2 Maret 2024. Dan pada tanggal 11 Juni 2024 kemarin, saya juga jadi pembicara di penamatan SD Advent Ciracas. Ada yang hadir di sini kemarin? Oh berarti, oh ya, wes. Kece abis. Jadi senang berjumpa lagi untuk yang sudah pernah berjumpa. Tapi bagi yang baru berjumpa, selamat berjumpa. Kalian tidak akan menyesal hadir pagi ini, asik. Jadi judul tema kita pada sepanjang 1 minggu ini, saya beri judul ialah In the World but Not of the World. Ada yang bisa terjemahkan artinya? Ya, di dunia tapi bukan untuk dunia. Apa itu maksudnya? Jadi kita percaya bahwa kita semua ini adalah, ibaratkan kata kita di dunia ini hanya transit, asik. Jadi Tuhan mencipta kalian dengan memiliki tujuan, amin. Untuk itulah walaupun kita hidup di dunia ini, tetapi kita tidak boleh hidup jadi serupa dengan dunia. Untuk itulah sebagai ayat tema sepanjang KKR ini saya ambil di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin. Dan ini makanya in the world but not of the world. Yes. Saya mau tanya ini my friend. Pernahkah teman-teman merasa stres? Yang merasa stres angkat tangan. Tapi bukan orang stres ya. Pernahkah teman-teman merasa terbebani dengan berbagai masalah dan tekanan? Pernah ya? Apa sih masalahnya anak SMP? Boleh spill dong? Ini semangat banget nih yang pakai kacamata nih. Apa Dek? Coba salah satu Dek. Tugas, mumet ya, stres ya, banyak tugas. Merasa lelah dan tak berdaya. Wes. Kalian kalau pulang sekolah capek gak? Capek aja apa capek banget? Capek banget. Oke. Untuk itulah judul pada hari ini ialah Finding True Happiness. Siapa di sini yang pengen happy? Happiness. Tapi kita belum finding nih, belum nemu-nemu ya kan? Kita membahas panjang topik KKR ini mengenai Finding True Happiness. Bagaimanakah itu?
dikatakan menurut Kemenkes, apa itu singkatan dari Kemenkes? Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dia menulis begini katanya teman-teman. Penyebab stres pada remaja ialah yang pertama dikatakan masalah pelajaran sekolah. Oh, tadi berarti benar ya. Jadi katanya stres lagi kalau PR menumpuk, makanya supaya nggak numpuk, kalau Bapak Ibu guru kasih PR harus langsung dikerjakan. Jangan nanti nunggu besok. Karena semakin lama kan semakin numpuk. Itu yang pertama. Kedua, ada masalah hubungan dengan orang tua. Ya. Itu juga bisa menyebabkan stres. Baru apa lagi? Masalah persaingan dengan saudara, misalnya nggak cocok, ya kan? Bukan hanya saja sama saudara, sesama teman di kelas. Ada gak kalian punya teman yang ambisi banget? Kuat banget ngomongnya. Jadi persaingan yang sehat itu baik, tapi persaingan yang tidak sehat dengan menjatuhkan itu nggak baik. Benar apa benar? Masuk Pak Eko? Masuk. Oke ya. Apalagi masalah dengan teman dekat, bestie sama bestie gitu kan. Ya kan? Jadi abis itu yang terakhir masalah dengan pacar. Adi udah punya pacar? Wih, angkat tangan loh. Suatu, saya. Ya, teman dekat ya, jadi gitu. Nah, oke, sama-sama kita bilang bayam, 2, 3, bayam. Oke, lanjut ya my friend. Selanjutnya ialah, tahu gak teman-teman bahwa stres itu katanya dapat memberikan dampak negatif dan kesehatan mental kita. Jadi kalau hal itu dibiarkan berlarut-larut, kita terbiasa dengan negative thinking khususnya, itu akan menjadi berpengaruh pada kesehatan fisik atau mental. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Habis itu stres dapat menyebabkan kelelahan katanya, sakit kepala, insomnia dan berbagai penyakit lainnya. Susah tidur ya. Yang terakhir ialah stres juga dapat menyebabkan depresi, kecemasan dan gangguan mental lainnya. Dan inilah gejala yang timbul saat kesehatan mental mulai terganggu. Pertama, mudah marah. Ada di sini yang mudah marah? Senggol dikit, bacok. Jadi mudah marah, jangan deket-deket, wah gitu kan. Merasa putus asa, wah kan galau terus bawaannya. Karena saya yang ketiga merasa rendah diri. Aduh teman-teman saya kok pinter-pinter ya, saya bodoh sendiri, saya nggak bisa. Rendah diri gitu kan, gitu. Yang keempat, merasa cemas. Dalam menghadapi segala sesuatu apa aja bawaannya cemas, ya kan? Dan yang terakhir adalah khawatir yang berlebihan. Kalau adik-adik atau teman-teman semua mengalami gangguan-gangguan seperti ini, berarti kalian sudah masuk dalam gejala gangguan kesehatan mental. Perlu untuk sampaikan kepada profesional, misalnya guru ya, atau kepada pendeta, atau kepada orang tua yang kalian percaya untuk kalian curhat supaya ini dapat teratasi dengan baik. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3, Filipi 4 ayat 6. Janganlah khawatir tentang apapun, tetapi dalam segala sesuatu nyatakanlah permintaanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdasarkan Filipi 4 ayat 6 firman Tuhan berkata bagaimana? Janganlah khawatir tentang apapun. Tetapi katanya apa? Nyatakanlah permintaanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apapun yang terjadi kita harus selalu berdoa. Apa? Pray until something happen. Push. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Yang selanjutnya Yesaya 41 ayat 10. Skui kita baca sama-sama. 2, 3. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau.
Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wes. Siapa di sini yang kalau main game menang, siapa yang seneng? Wes. Kalau kita menang ya kan, ikut pertandingan, perlombaan menang, seneng ya, bahagia ya. Tapi ini jauh lebih menyenangkan daripada itu. Katanya apa firman Tuhan bilang? Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini katanya apa? Allahmu. Kalau kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah kita, Dia akan menolong saya, Dia akan menuntun saya, Dia akan memegang tangan saya katanya dengan tangan yang akan membawa kemenangan. Syaratnya satu, yaitu apa? Jangan takut. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hebat. Amin. Begitu bagaimana cara mengatasi stres, my friend? Nah ini tips-tipsnya yang tadi saya bilang di awal. Yang pertama ialah bimbingan rohani. Carilah bimbingan rohani kepada orang-orang yang profesional. Kepada guru ya kan, kepada pendeta bisa. Kepada orang yang kalian tuakan, yang kalian percaya untuk kalian sampaikan, ceritakan. Carilah bimbingan rohani seperti itu. Yang kedua ialah terlibat dalam kegiatan-kegiatan komunitas di gereja. Kayak tadi itu bagus paduan suara dari diakon, begitu kan, diakones nyanyi. Baru habis itu apa? Ikut kegiatan kalau di gereja ada namanya Pathfinder. Ikut kegiatan itu. Apalagi ada kegiatan vokal grup remaja misalnya di gereja, ikut ya. Aktif dalam kegiatan-kegiatan di gereja, itu akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih dekat sama Tuhan. Ada di sini yang ikut choir di gerejanya? Oh banyak, luar biasa. Pantesan makanya banyak penyanyi-penyanyi ya tadi ya. Jadi itu ya, itu positif. Selanjutnya, jaga kesehatan fisik. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Jadi jangan mageran, harus olahraga. Saya setiap hari Minggu itu mainnya futsal sama badminton. Wes. Ya kan? Jadi kalau yang suka main futsal boleh ajak-ajak sparring sama saya. Jadi harus olahraga ya, entah itu jogging begitu kan. Jangan tiduran mulu, rebahan. Nggak baik ya kaum rebahan itu. Seperti itu. Jadi harus jaga kesehatan fisik, olahraga supaya kondisi kesehatan mental tetap terjaga. Fakta ilmuwan mengatakan bahwa katanya orang yang rajin berolahraga itu katanya akan mengeluarkan hormon endorfin. Ya kan? Itu adalah merupakan hormon kesenangan atau kebahagiaan. Sehingga itu akan mengontrol tingkat stres di dalam tubuh manusia. Makanya harus rajin berolahraga. Hindari pikiran negatif. Haruslah berpikir positif. Mana lebih mudah berpikir negatif atau berpikir positif? Hah? Lebih mudah mana? Berpikir negatif atau berpikir positif? Negatif. Apa buktinya nih? Saya mau coba ya buat satu, kita praktek ya pada saat ini. Gampang aja prakteknya. Jadi teman-teman dalam 15 detik ke depan, pikirkan hal-hal negatif tentang teman kalian. Misalnya contoh, kalian lagi kesel sama seseorang atau sama siapa aja gitu. Kalian pikirkan hal negatif dari dia. Oh dia tukang marah, dia ini, dia cemburuan, dia ini apa iri, sebagainya itu. Selama 15 detik ya. Dan kira-kira hitung boleh berapa banyak kalian bisa mengumpulkan hal-hal negatif dari teman. 2, 3 ya. Pikir hal negatif dulu. 2, 3 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke. Sudah ya? Sudah. Sekarang pikirkan hal-hal positif tentang teman kita. 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mana lebih mudah berpikir negatif tentang orang lain atau berpikir positif? Yang setuju negatif, angkat tangannya. Yang setuju positif, angkat tangannya. Waduh, yang gak angkat tangan berarti bingung.
Nggak apa-apa ya, jadi berpuji Tuhan kalau misalnya mayoritas dari kita berpikir hal-hal yang positif tentang orang lain. Karena betapa penting untuk berpikir hal-hal yang positif juga buat orang lain. Jangan sampai orang lain itu mempengaruhi kita sehingga kita menjadi hilang mood. Seperti itu ya. Hindari berpikir negatif seperti itu. Contoh misalnya tiba-tiba ada teman datang ke kelas mukanya cemberut atau tiba-tiba marah-marah. Ya berpikir positif aja, mungkin dia tadi pas di jalan kejebak macet makanya jengkel gitu kan. Kesel sampai sekolah. Pahami aja gitu kan. Seperti itu. Jadi sabar ya. Latih kesabaran. Yang selanjutnya adalah berdoa dan baca Alkitab. Filipi 4 ayat 6. Saya berdoa 3 kali pada saat makan sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam berdoa. Gak gitu ya, jadi harus ada waktu khusus tertentu yang berdoa itu bukan hanya saja pada saat ketika makan. Jadi gunakan waktu-waktu tertentu. Saya biasanya lagi naik motor pun atau mengendarai, saya berdoa dalam hati walaupun buka mata saya berdoa, Tuhan saya mau berdoa karena saya adalah seorang pendeta. Gereja saya saat ini di Jemaat RCC, salah satu gereja anak muda yang gerejanya ada di kawasan Sudirman. Seperti itu, dekat Bundaran HI, gereja kami di situ. Jadi saya selalu mendoakan anggota-anggota saya, Tuhan saya berdoa untuk keluarga ini, Tuhan saya berdoa untuk saudara ini, saya berdoa untuk orang muda ini. Saya berdoa sementara lagi di jalan walaupun buka mata saya berdoa. Kadang di kamar pribadi pun saya berdoa, seperti itu. Dan baca Alkitab, jangan main game terus. Nah ini fakta bahwa Alkitab itu terdiri dari 66 buku. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada yang tahu perjanjian lama berapa banyak? Berapa? 20? 39. Perjanjian baru? 27. 39 buku pertama di dalam perjanjian lama. Itu ditulis ya. Baru 27 buku terakhir merupakan kehidupan setelah Yesus Kristus tulis. Dan ini dicatat di perjanjian baru, makanya disebut dengan perjanjian baru. Tahukah teman-teman berapa lama nih periode dalam penulisan Alkitab? Kurang lebih katanya diperlukan 1500 tahun. Sangat lama ya, dari 1445 sebelum Masehi sampai dengan 98 Masehi. Dari zaman Musa sampai dengan zaman Yohanes. Kira-kira beginilah durasi waktu dalam penulisan Alkitab. Lama apa pendek? Lama ya durasinya, makanya kita bersyukur kita punya Alkitab yang sudah dituliskan atau dibukukan seperti itu kan. Jadi ini adalah merupakan pewahyuan dari Allah yang diinspirasikan kepada para nabi-nabi, kepada para penulis-penulis Alkitab. Jadi yang tulis Alkitab bukan hanya saja nabi ya, bukan hanya saja tokoh-tokoh agama, tapi ada nelayan juga, seperti ada dokter juga. Berbagai profesi di dalam Alkitab itu menulis Alkitab ini, seperti itu makanya kita harus baca. Jadikanlah Alkitab itu sebagai kegemaran. Bangun tidur, sebelum melakukan aktivitas apa-apa, berdoa dan baca Alkitab. Di manakah kita dapat menemukan kebahagiaan sejati yang sesungguhnya? Jawabannya adalah ada di Alkitab. Alkitab adalah sumber kebahagiaan sejati. Sama-sama kita ucapkan 2, 3. Alkitab sumber kebahagiaan sejati. Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan penghiburan dari kitab suci. Dari kitab suci lah kita akan memiliki pengharapan, ketekunan dan penghiburan. Seperti itu. Karena kita akan diberitahukan apa yang benar yang berkenan di hadapan Tuhan dengan yang salah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itulah bacalah Alkitab dan bangunlah hubunganmu erat dengan Tuhan di dalam doa. More prayer, more power. Banyak berdoa, banyak kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Tidak berdoa, tidak ada kuasa. Jadi banyak berdoa. Tapi bukan berarti Tuhan besok saya mau ujian, saya berdoa semoga saya bisa mengerjakan ujian ini dengan baik, tapi nggak belajar. Ingat pepatah tulisan kalau di sekolah ada tulis gini kan, ora et labora, berdoa dan
bekerja. Seperti itu. Berdoa dan berusaha. Jangan hanya berdoa tapi nggak ada usaha. Berdoa terus tapi nggak ada belajar. Jadi berdoa dan belajar harus seimbang supaya Tuhan kasih hikmat buat kita. Nah, teman-teman pernah dengar tidak? Ada seorang nelayan yang sampai ke Jepang. Pernah ya? Jadi ada pengalaman seorang Aldi, dia adalah seorang nelayan asal Manado yang terdampar sampai ke Jepang tahun 2018. Siapa di sini yang pernah naik kapal laut? Ya, bukan Budiman Siregar ya, apa cita-citamu? Kapal laut. Apa? Jadi apa cita-citamu? Kapal laut. Jadi saya pernah naik kapal laut dari Jakarta sampai Papua, kurang lebih 1 minggu sampai diturun di Serui. Itu 1 minggu perjalanan lamanya dan sangat lama. Kalian tahu turun sampai di kapal badan saya masih goyang-goyang, sangat nggak enak. Asli itu kapal Pelni namanya, itu dengan mesin yang cukup besar ya. Bayangkan ini Aldi, dia terdampar dari Manado, coba kalian buka peta, berapa jauh Manado sampai Jepang. Bulan Agustus kemarin saya dari Jepang. Sombong dikit. Enggak ya. Semoga kalian nanti bisa ke Jepang juga my friend. Jadi amin. Jadi jaraknya lumayan jauh. Kalau pakai pesawat aja sekitar 6 jam. Enggak berhenti-berhenti itu. Jadi kalau dengan ini namanya, jadi dia profesinya adalah sebagai nelayan. Ini tempat dia untuk mengambil ikan. Seperti itu. Jadi dia tempat peristirahatannya seperti itu. Tapi terlepas karena angin kencang, tali-talinya kelepas, makanya dia terombang-ombing di laut begitu. Dan ini luar biasa sekali. Tahukah teman-teman, untuk bertahan hidup, Aldi ini memakan ikan hasil tangkapannya dalam kondisi mentah. Kalian pernah makan sashimi? Pernah ya? Suka gak? Ada yang suka, ada yang enggak, selera sih memang ya. Itu ikan mentah yang kita makan. Biasanya makan dengan dia punya sausnya, kecapnya begitu kan. Nah, Aldi dia memakan ikan hasil tangkapannya dalam kondisi yang mentah. Jadi bisa dibayangkan kondisi hasil tangkapannya itu masih ada sisa di ember di dalam perahu kecilnya, bilang lah ya. Dia itu harus makan itu. Dan sangat tidak enak. Tapi apa? Dia harus lakukan itu untuk apa? Bertahan hidup. Tapi tahukah teman-teman bahwa dia bisa selamat sampai di Jepang karena anugerah Tuhan. Dan dia katakan dalam kesaksiannya, setiap hari saya berdoa dan baca firman Tuhan. Karena di dalam rakit ada Alkitab. Jadi dia punya pengharapan walaupun dia dihantam. Jadi bayangkan di laut itu ketika hujan, ada badai, itu wah luar biasa gitu kan. Dia terombang-ombang. Dan ini bukan sesuatu hal yang mudah buat seseorang yang ketika harus terombang-ambing di lautan begitu. Tetapi dia bilang katanya begini, saya bisa selamat itu karena anugerah Tuhan. Dan saya selamat karena saya baca Alkitab dan berdoa. Jadi teman-teman, percayakah kalian? Mungkin jadi gini, kehidupan kita itu hanya selangkah dari maut. Bisa saja pada saat ketika perjalanan kemarin kita kecelakaan. Tapi karena kita berdoa, Tuhan tolong pimpin saya. Saya mau mengadakan perjalanan ke sekolah. Tibakan saya di tempat tujuan dengan selamat. Ada orang yang cuma mau beli gas di warung. Jalan kaki, ada motor ngebut ketabrak meninggal. Padahal cuma dekat dari rumahnya. Jadi kemanapun kita melangkah dari rumah selalu berdoa, Tuhan tolong sertai perjalanan saya. Tuhan tolong sertai hari ini saya mau sekolah, berikan saya kepintaran. Supaya setiap pengajaran yang Bapak Ibu Guru kepada saya boleh dapat mengerti. Seperti itu ya. Sama seperti Aldi. Di tengah badai, lautan yang menerjangnya, dia berdoa dan baca firman Tuhan, seperti itu. Matius 6 ayat 33, yuk kita baca sama-sama. 23, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan bilang bukan setengah-setengah Tuhan mau kasih. Semuanya akan ditambahkan kepadamu, kesehatan, umur panjang, kebahagiaan, kepintaran, Tuhan akan tambahkan. Makanya ada satu raja yang terkenal di dalam Alkitab yang tidak meminta kekayaan, kehormatan, harta yang banyak, tetapi dia meminta hikmat. Siapa itu? Raja Salomo. Makanya dituliskan dalam Amsal 1 ayat 7 yang berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, teman tahu pada tahun 2023 yang lalu, lebih khususnya tanggal 14 Maret, ada satu kisah yang cukup inspiratif, yang viral waktu itu. Kalau kita tahu ceritanya, ada kisah inspiratif siswa SMP Tasikmalaya, mereka patungan beli sepatu untuk temannya yang rusak. Jadi namanya Yandi. Yandi ini anak SMP kelas 8. Ada di sini kelas 8? Ya. Ada di sini yang namanya Yandi? Nggak ada ya. Jadi Yandi ini, dia punya ayah sudah meninggal. Dia tinggal dengan ibunya. Ibunya pun bekerjanya itu hanya sederhana sekali. Saya pernah melayani di Jawa Barat, teman-teman. Kalian tahu, anak-anak di sana itu jajannya itu masih ada yang 2.000, 3.000 ke sekolah gitu kan. Jalan kaki dari rumah, karena terbatas. Karena orang-orang kerja kalau serabutan orang tua itu cuma digaji satu hari 45.000, 30.000. Sangat kecil, 50.000. Jadi saya tahu begitu. Jadi teman-temannya waktu itu melihat nih. Jadi mereka diem-diem, mereka patungan. Mereka patungan yang mereka cari itu kurang lebih ada 221.000 yang harus mereka cari. 217.000 target mereka. Jadi mereka kumpul patungan, ayo nih kita mau beliin sepatu buat Yandi. Kita patungan, ada yang 3.000, 5.000, kecil-kecil. Akhirnya sampai bisa memberikan sepatu buat Yandi ini. Seperti itu. Sir, boleh tolong diputarkan videonya? Jadi inilah, teman-teman lihat ya, ini salah satu kisah inspiratif bagaimana mereka menciptakan kebahagiaan buat orang lain. Seperti itu. Dan karena viralnya cerita ini menggerakkan hati donatur yang ada. Kalian tahu gak? Dari cerita ini ada donatur yang mau menyumbangkan uangnya untuk memberikan 20 pasang sepatu kepada murid-murid di sekolah itu lainnya yang tidak mampu. Jadi ternyata bukan hanya saja Yandi yang sepatunya rusak, tapi ada juga teman-teman yang lain. Seperti itu. Dan ini lumayan sekali luar biasanya. Ya, sambil kita menunggu ya. Seperti itu. Nah, ini dia. Tuh lihat. Sepatunya udah kusam ya. Wah, lihat. Tuh lihat, 5.000, 1.000 rupiah mereka kumpulin. Ini dari anak-anak SMPN 3 Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka menggalang dana untuk membelikan sepatu temannya yang sudah tak layak pakai. Terdapat secari kertas yang berisikan daftar nama siswa yang sudah ikut nyumbang. Nah, senyum bahagia bercampur haru tampak terlihat dari ekspresi teman yang menerima sepatu itu. Yang sangat senang sekali. Video ini sontak menjadi sorotan netizen karena kagum dengan sikap para siswa SMP ini. Mereka kompak, solidaritas tinggi. Banyak juga netizen yang takjub karena begitu peduli terhadap sesama, setia kawan dan rela berkorban. Wah, luar biasa ya. Jadi inilah kisah inspiratif dari salah satu teman kita yang bersekolah di SMP N
Tasikmalaya, seperti itu. Jadi memberi itu tidak harus tunggu nanti, oh nanti saya tunggu kaya dulu baru mau memberi. Tapi mulai dari hal-hal kecil dan memberilah dengan baik. Amsal 17 ayat 17 berkata, mari kita sama-sama katakan 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam, amin. Ya, jika kamu belum menemukan kebahagiaan saat ini, maka jadilah sumbernya bagi orang lain. Sama-sama kita baca 2, 3. Jika kamu belum menemukan kebahagiaan saat ini, maka jadilah sumbernya bagi orang. Saya percaya orang-orang di Indonesia ini baik-baik. Kalau kamu tidak bisa menemukannya, maka jadilah salah satunya. Ya, jadilah berkat buat orang lain. Ciptakanlah kebahagiaan buat orang lain. Ketika orang melihat perbuatanmu yang baik, maka Bapamu yang di sorga akan dimuliakan. Ada 2 hal dalam hidup ini kalau kalian praktekkan, kalian akan bahagia. Pertama, jangan pernah melupakan orang yang berbuat baik sama saya. Harus ingat sampai mati, harus ingat. Yang kedua, lupakan setiap kebaikan atau setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain. Gak usah ingat-ingat. Jadi kalau misalnya saya bantu teman, saya tolong teman, lupakan, gak usah ingat-ingat. Gak usah diungkit-ungkit. Kemarin saya udah tolong kamu. Lupakan. Kalau kita berbuat baik sama orang lain. Tapi kalau orang lain berbuat baik sama saya harus ingat, gak boleh dilupakan. Supaya kita menjadi orang yang tahu berterima kasih. Christian Experience and Teaching of Ellen White, halaman 204, bagian yang pertama. Jadi ada salah satu penulis Kristen yang cukup terkenal, namanya Ellen White. Dia menuliskan demikian, we have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and His teaching in our past history. Jadi katanya, kita tidak perlu khawatir akan masa depan. Tuhan, saya mau jadi dokter. Tuhan, saya mau jadi guru. Tuhan, saya mau jadi pendeta misalnya. Atau apapun cita-cita kita ya. Tuhan, saya mau jadi pengusaha gitu kan. Saya mau jadi pemain bola gitu kan. Atau atlet apa sebagainya. Kita tidak perlu khawatir akan masa depan. Kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan memimpin kita. Dan pengajarannya di masa yang lalu. Kalau Tuhan sudah pimpin saya pada waktu yang lalu, adalah Tuhan yang sama juga yang akan pimpin saya ke depannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Dan sebagai kesimpulan daripada khotbah saya pada pagi hari ini ialah stres adalah masalah yang nyata. Tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengatasinya. Walaupun nama kita bukan sabar, bukan Pak Sabar, tapi kita harus panjang sabar. Gitu ya. Sabar. All is well, all is well. Kalau ada teman ngomong kata kasar, all is well, all is well, all is well. God is good, God is good. Marilah kita mengandalkan Tuhan, membaca Alkitab, berdoa, berbagi dengan orang lain dan melakukan kegiatan yang positif untuk mengatasi stres. Maka kita akan menemukan kebahagiaan sejati. Seperti itu. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita satu di dalam doa. Oke. Mari kita bertenang diri. Kalau semuanya sudah tenang, saya akan berdoa. Oke, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami boleh dapat mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kembali kami diingatkan bahwa bagaimana betapa penting untuk mencari kebahagiaan yang benar itu hanya ada di dalam-Mu. Tuhan,
Mampukan kami di dalam kehidupan ini, agar kami boleh dapat tetap senantiasa mengandalkan Tuhan. Ya Tuhan, begitu banyak harapan, cita-cita kami, bahkan pergumulan di dalam hidup kami, yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tetapi ya Tuhan, kami teringat bahwa kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang ajaib dan dahsyat dan perkasa. Kami mau Tuhan bentuk, kami mau Tuhan pakai, kami mau Tuhan tuntun. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, untuk mengerti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kami dengan baik. Sesungguhnya kami sadar bahwa hidup kami Tuhan, kami bukanlah apa-apa. Dan tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa. Janganlah kiranya kasih dan setia Tuhan meninggalkan kami. Hamba mendoakan secara khusus untuk guru-guru, untuk seluruh siswa-siswi SMP Advent Ciracas. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa berikan kebahagiaan, kekuatan pundak yang kuat daripada sorga. Agar hari demi hari kami semua dapat melewati setiap ujian-ujian kehidupan. Di dalam kehidupan ini kami dapat bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa di sekitar kami banyak orang-orang baik. Biarlah kiranya kami dapat menjadi salah satu orang-orang yang menebar kebaikan kepada siapapun, dimanapun, kapanpun kami berjumpa. Secara khusus Tuhan, biarlah kami semua dapat saling memperhatikan satu sama dengan yang lain di sekolah ini. Kami dapat memiliki solidaritas yang kuat, kami boleh dapat saling menguatkan, kami dapat saling kompak satu sama dengan yang lain, saling membangun dan bukan saling menjatuhkan. Kami percaya Tuhan, tidak ada sukacita yang lebih besar selain daripada kami semua bersama-sama pada pagi ini memuji, membesarkan nama Tuhan. Kiranya sepanjang satu minggu ini dalam kebaktian kebangunan rohani, benar-benarlah bahwa rohani kami akan dibangunkan, benar-benarlah rohani kami akan kembali dikuatkan. Dan setelah ini Tuhan, kami akan kembali ke kelas kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan akan jagai, lindungi, sertai kami dalam pelajaran hari ini, baik guru-guru maupun para murid. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami kepintaran, akal budi, kebijaksanaan dari sorga, agar kami dapat dimampukan untuk mengikuti kelas pembelajaran sepanjang hari ini dalam keadaan yang baik dengan tidak kurang suatu apapun. Ini menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman. Hari ini saya buka konseling ya. Kalau teman-teman ada yang ingin didoakan, mau curhat-curhat juga boleh ya. Mau sharing-sharing juga boleh datang sama saya. Kalau kalian rasa canggung panggil saya pendeta, kalian boleh panggil saya Kak Ruli. Ya, santai aja. Seperti itu, karena saya juga biasa didik anak di gereja. Jadi setelah ini, kalau kalian ada yang mau konseling ya, boleh datang, saya ada di sini sampai nanti siang. Yang mau didoakan, yang mau belajar Alkitab lebih dalam, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kalian sudah diajarkan dan masih bingung, boleh tanyakan kepada saya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada pengumuman, dipersilakan. Oke. Cek 1, 2. Kita akan keluar ya sambil bersalaman dengan pendeta. Mungkin bisa dibuka. Ada snack di bawah, kita istirahat. Jadi 8:30 kita baru masuk ya. Istirahat keduanya agak lama, jadi gunakan waktu baik-baik untuk istirahat ya. Kita mungkin dipandu dari situ, ada guru yang jaga karena ada snack di bawah. Kalau agak macet biar kita tahan dulu ya. Coba dijaga. Baik, mungkin satu-satu aja mem, takutnya agak macet. Coba kita lihat kalau lancar di bawah baru pelan-pelan ada snack di bawah ya.
nanti mau konsultasi, nanti semuanya melalui Meminda ya. Semuanya harus ada izin dari Meminda.